Oke. Shalom, selamat sore Ibu-Ibu yang terkasih. Apa kabar hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Tapi kelihatan dari wajah Ibu-Ibu semua selalu ceria, cantik, dan saya percaya itu semua karena sukacita yang ada di hati Ibu-Ibu semua, sehingga terlihat dari wajah-wajah yang ceria dan cantik. Apalagi Tante Fon dengan bajunya, aduh cantik banget Tante. Dressnya membuat cahaya wajah Tante semakin keluar auranya. Oke, Ibu, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dulu sejenak. Kita bersatu dulu. Terima kasih Tuhan, kami datang menundukkan hati dan pikiran kami di sore ini Tuhan, untuk beribadah kepadamu, membawa syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik untuk segala cinta dan sayangmu kepada kami. Dan kami akan meninggalkan segala kesibukan kami untuk duduk diam pada sore hari ini. Terima kasih Bapak, berkati audio yang kami gunakan di rumah kami masing-masing. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang terkasih, kita mau angkat pujian yang pertama sebagai pembukaan kita ibadah pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oh iya, saya lupa. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang hidup terjadi bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan dan hidup terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, angkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, angkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian tadi kami bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, sehingga kami boleh diberikan kesehatan, perlindungan sepanjang minggu yang boleh kami lewati, dan kami boleh kumpul kembali pada sore hari ini, menyatukan hati kami melalui aplikasi online ini Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih atas setiap kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami.
kami ada sampai hari ini. Ini bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan saja. Kami hidup sampai hari ini dan boleh melakukan banyak hal. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Tuhan masih kasih kami kesempatan hidup, kesehatan. Sampai hari ini itu merupakan anugerah yang kami syukuri. Terima kasih Bapak, karena itu Bapak di sore ini kami membawa syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu dalam ibadah kami di sore ini. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian, tapi sebelum ruang kesaksian dibuka, kita mengangkat pujian ini, kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah sahabat kita yang setia, dalam segala susahku, Dia selalu menghibur. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala sukaku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala sukaku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Dipersilakan bagi ibu-ibu yang akan mau bersaksi. Ruang kesaksian saya buka. Silakan ibu-ibu yang mau bersaksi. Ya. Tim yang Cilengsi kali cerita Bu Ketua atau Bu Koordinator. Bu Ketua buka suaranya dulu Bu Ketua. Bu Ketua boleh buka suara kalau mau ngomong, nggak kedengaran. Bu Ketua belum buka suaranya, Bu. Oma Linda belum buka suaranya. Buka dulu suaranya. Udah? Udah. Kita lupa video kan, dan kita lupa foto waktu pemberian bingkisan. Tapi Bu Pendeta Sarce bilang terima kasih banyak untuk PW, diakonnya, dan sekolah minggu, khususnya untuk GKO Bintaro. Terima kasih banyak mau datang ke Cilengsi dan memberikan tanda kasih untuk mereka di Cilengsi.
Kalau dilihat dari gerejanya, memang gerejanya kecil dan di tengah pemukiman penduduk. Jadi kiri kanan mepet sekali rumah-rumahnya. Jadi kami juga ke sana sangat puas bahwa kami bisa melakukan kita memberi pada mereka, dan mereka sangat berterima kasih. Dan kami dipandu oleh Pendeta Daniel dan Ibu Alin. Kita datang ke sana agak nyasar sih, tapi dituntun sama Pendeta Daniel, kami juga sampai, dan penyambutannya sangat baik, dan kami juga sangat puas bahwa kami melakukan itu pada mereka. Jadi terima kasih ibu-ibu atas sumbangannya, atas partisipasinya, atas dukungan doanya pada kami yang jalan ke GKO Cilengsi. Perjalanan kami dari jam 8 pagi sampai Jakarta balik jam 4 sore. Cuman karena kita sukacita ketawa-ketawa di mobil, jadi tidak terasa jamnya sudah sebegitu lama. Kami mampir di rumah Pak Ketua Sinode, Pak Heri. Kami juga disambutnya baik sekali. Jadi kami ada kira-kira 2 jam di sana. 2 jam bercerita. Pak DP juga ikut sama Bu Alin. Jadi waktu kami bilang kami mau ke Pak Heri, Pak DP bilang bahwa beliau juga dari waktu Pak Heri pindah belum datang ke rumah Pak Heri. Jadi dia juga ya udah kami ikut katanya. Udah, jadi kami rame-rame ternyata dari gereja Cilengsi ke tempatnya Pak Heri tidak jauh. Jadi memang katanya kalau Pak Heri sama Ibu jalan kaki ke gereja itu gitu. Jadi puji Tuhan, terima kasih banyak. Kami dari pergi sampai pulang tidak kekurangan suatu apapun, dan yang PW GKO Bintaro memberikan tuh sangat kami juga sangat senang, kasihnya juga karena lihat situasi, lihat keadaan, kami juga sangat berterima kasih ke PW dan GKO Bintaro. Bu Sarce sedang hamil 7 bulan. Jadi mereka juga agak kesulitan soal Zoom dan sebagainya. Tapi semua dilakukan juga dengan sepertinya dipandu oleh Pak DP. Nah, makasih sekali lagi, makasih untuk PW, Diakonia, dan sekolah minggu. Maaf, bukannya kami tidak mengajak, karena mobil saya penuh sekali. 1 kantong plastik kira-kira 10 kilo. Beras 5 kilo, minyak 2 kilo, gula 1 kilo, dan sebagainya. Belum lagi rinso. Jadi mobil saya ada 26 kantong. 26 kantong berarti di belakang 260 kilo. Bawanya juga saya agak berat ke belakang bawa mobilnya, tapi it's okay lah. Bangku belakang dibuka untuk semua persembahan. Dan kami memberikan 1 bag besar lah, kira-kira 1 meter lebih untuk perlengkapan Natal. Jadi puji Tuhan semuanya diterima dengan baik. Jadi kami sekali lagi terima kasih untuk semuanya atas partisipasinya. Jadi PW sampai saat ini sudah membantu Ranca Ekek, Cisoka kami kasih AC, dan Cilengsi. Moga-moga nanti ada lagi GKO yang lain yang kami bisa bantu. Makasih Ibu Pendeta, Iren, makasih Nopen, Marta, terima kasih semua. Oke. Sudah. Oke, terima kasih Ibu Ketua untuk kesaksiannya.
Ada lagi ibu-ibu yang mau bersaksi? Aku tambahin dikit ya. Ya, Gusti. silakan Bu Koordinator ya. Kalau GKO Pos Cilengsi itu mereka terdiri dari 22 kepala keluarga dan hanya 4 majelis di sana. Tapi yang beribadah sekitar 75 orang gitu. Jadi untuk sekarang ini tempatnya terlalu sempit untuk mereka beribadah karena hanya berbentuk rumah gitu. Hanya 22 kepala keluarga 22 keluarga dan anggota ya. Dan hanya terdiri dari 4 orang majelis. Ketua, sekretaris, bendahara dan 1 wakil ketua mungkin. Gitu aja. Itu aja tambahannya. Sembako kemarin kita dapat berapa kantong, Bu Ketua sama Bu Kor? 26. 26 yang isinya 1 kantong 10 kilo. Dan pengeluaran sudah saya japri ke masing-masing. Yang ada NN saya tidak japri. Yang saya hanya tahu yang ada di saya nomornya. Jadi maaf kalau ada yang penyumbang yang belum saya memberitahukan, terima kasih. Maaf, jadi saya sudah berusaha tapi memang saya nggak tahu. Jadi maaf, sekali lagi maaf untuk yang menyumbang yang belum saya japri langsung. Ya, mungkin Bu Elis Tanto yang tahu itu siapa, jadi mungkin Bu Elis Tanto yang bisa teruskan ke NN itu ya Bu Ketua ya. Iya. Bu Elis yang terima langsung uangnya. Oke, terima kasih untuk informasinya dari Bu Ketua dan Bu Koordinator. Tuhan Yesus memberkati sumbangan ibu-ibu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi pada sore hari ini? Dipersilakan. Mami, Kak? Mami cucu Kak? Nggak ada. Mama Michael Geraldo. Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan masuk di firman Tuhan pada sore hari ini yang akan disampaikan oleh Nona Pendeta Marta Ulina Nababan. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
Ibu-ibu, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di kesempatan ini kami mengucap syukur karena kemurahan Tuhan yang memberi kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau di sore hari ini kami akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hikmat Allah beserta dengan kami, biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita masih sama dengan tema pada waktu hari Minggu, yaitu tidak bimbang tetapi percaya. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan dalam perikop yang baru saja kita baca, di ayat yang ke-22 itu diawali dengan kata sesudah itu. Kalau kita lihat dalam perikop sebelumnya ya, dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-21, kata sesudah itu mau menunjukkan bahwa Yesus yang baru saja melakukan mukjizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air, dikatakan bahwa Yesus baru saja memperlihatkan kepada para murid bagaimana mukjizat yang Yesus perbuat dalam kuasa Allah, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan 5.000 orang itu terhitung hanya laki-laki saja. Saya yakin pada waktu itu juga ada ibu-ibu dan juga anak-anak. Berarti kalau ikut dihitung itu bisa lebih dari 5.000 orang. Murid-murid Tuhan Yesus melihat, menyaksikan bagaimana mukjizat yang Tuhan Yesus telah perbuat, hal yang mustahil menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Murid-murid telah menyaksikan hal yang demikian. Lalu kalau kita melihat, kita masuk dalam perikop yang baru saja kita baca, kita melihat di sini kembali lagi Yesus menunjukkan kuasa yang
ada dalam dirinya, yaitu dengan berjalan di atas air. Kalau kita lihat ini lagi-lagi mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat, yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid. Manusia biasa tidak bisa berjalan di atas air. Tapi kita lihat di sini, dalam kuasa mukjizat yang Tuhan Yesus tunjukkan, Yesus berjalan di atas air. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, akan tetapi mari kita lihat bersama dalam mukjizat yang Tuhan Yesus tunjukkan ini, di ayat yang ke-31, Tuhan Yesus justru berkata di situ, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ibu-ibu, tentunya kalau kita melihat dalam peristiwa ini keadaan murid-murid, ya, kita lihat, tentu kita berpikir bagaimana mungkin murid-murid yang baru saja menyaksikan perbuatan ajaib, mujizat yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada para murid dengan memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, kok mereka bisa tiba-tiba aja jadi bimbang, kok bisa mereka menjadi takut, kok bisa mereka tidak percaya pada saat itu dengan apa yang Yesus perbuat ketika Yesus berjalan di atas air. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bersama dalam perikop ini bahwa ketika itu murid-murid sedang ada di atas perahu, di mana di ayat yang ke-22 di situ sampai 23 dikatakan bahwa Tuhan Yesus terlebih dahulu menyuruh murid-muridnya untuk berangkat duluan dengan menggunakan perahu. Dan dikatakan dalam ayat ke-24, ketika beberapa mil jauhnya dari pantai, dikatakan angin sakal menerjang kapal ataupun perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bagi para murid, angin sakal itu adalah sesuatu hal yang biasa yang dihadapi. Karena kita tahu dengan sangat jelas, notabene dari kehidupan para murid, rata-rata adalah para nelayan yang sudah biasa dengan kehidupan laut pada saat itu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita kembali pada kenapa sampai murid-murid sampai ada di posisi mereka ada pada posisi bimbang, mereka kurang percaya bahwa itu adalah Yesus yang berjalan di atas air. Dikatakan bahwa di ayat yang ke-25, di situ dikatakan, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Ibu-ibu, kita bisa membayangkan ini situasi murid-murid masih dalam kondisi angin sakal yang menerpa ya kapal mereka, karena di ayat yang ke-32 di situ dikatakan lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Jadi sampai ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka pada jam 3 malam dikatakan, itu kondisinya angin sakal masih bertiup ya, masih menerjang kapal para murid. Nah, ketika jam 3 malam itulah dikatakan Yesus datang pada mereka dan berjalan di atas air. Di situ kita bisa melihat bahwa ketika murid-murid melihat Yesus yang berjalan di atas air, respon yang muncul, respon yang ditunjukkan oleh murid-murid, justru mereka katakan, hantu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tentunya ketika murid-murid punya respon yang demikian, itu hantu. Padahal mereka bisa lihat dari jauh bahwa itu adalah Tuhan Yesus, tapi justru yang mereka ucapkan itu adalah kata hantu. Tentunya kalau diperhatikan, diteliti, ini dilatar belakangi bagaimana kehidupan para murid pada saat itu. Di mana ada kepercayaan yang melatar belakangi bahwa
yang namanya danau itu, yang namanya laut itu ada penunggunya. Dan itu bukan hanya terjadi pada saat itu yang dialami oleh para murid ya, pengalaman para murid. Di kita juga di Indonesia ini dan khususnya wilayah Asia, ada banyak mitos-mitos, ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang mengatakan bahwa laut itu ada penunggunya, danau itu ada penunggunya. Contohnya saja kalau ibu-ibu masih ingat peristiwa Danau Toba ya beberapa tahun yang lalu ketika ada kapal yang tenggelam di Danau Toba itu, orang-orang langsung katakan oh itu ditarik oleh penunggunya karena tidak ada ditemukan sisa-sisa ataupun jasad dari para penumpang itu. Orang langsung kata oh iya itu ada karena penunggunya. Jadi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang terjadi, yang dialami oleh para murid. Mereka beranggapan bahwa Danau Galilea yang mana adalah mereka pada saat itu tengah berlayar, mereka menganggap bahwa wah ini nih penunggunya, penguasanya tuh yang lewat itu, yang datang, yang berjalan di atas air itu penguasanya nih, penguasa Danau Galilea ini nih. Sehingga mereka berkata itu hantu. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bisa melihat di sini. Murid-murid mereka baru saja melihat mukjizat, mereka katakan mereka percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita bisa lihat di sini. Ternyata pikiran alam bawah sadar mereka itu masih dikuasai oleh kehidupan dunia. Pikiran alam bawah sadar mereka masih masih mempercayai hal-hal yang justru itu adalah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sekaligus mau menunjukkan bahwa mereka tengah ada dalam situasi bimbang. Bimbang di sini berarti ragu-ragu. Bimbang berarti berdiri pada dua pijakan, ya. Percaya kepada Allah, tapi juga mereka percaya kepada kuasa-kuasa dunia ini. Kita bisa melihat respon ketika mereka berkata itu hantu. Itu menunjukkan mereka juga masih mempercayai kuasa-kuasa dunia. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus yang sebelumnya pernah melakukan mukjizat termasuk meredakan angin ribut, mereka lupa akan hal itu. Bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa tunggal atas alam semesta. Ibu-ibu kita bisa melihat di sini bahwa kehidupan kita juga sebagai orang percaya tidak lepas dari yang namanya takut, yang namanya bimbang. Bahkan ketakutan itu, bimbangan itu, ya ketika kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita juga masih percaya pada kekuatan dunia ini, itu yang membuat kita menjadi takut. Itu yang membuat kita menjadi tidak percaya akan kuasa Tuhan yang seharusnya berdaulat penuh dalam kehidupan kita. Entah itu kita yang dilatar belakangi dari berbagai kebudayaannya, dari latar belakang suku Batak, suku Ambon, Manado, dan berbagai suku yang kita adalah di Indonesia ini, kita masing-masing ada mitos, ada tahayul ya, yang kebudayaan yang masing-masing dibawa sejak kecil gitu, yang tanpa kita sadari itu terus terbawa sampai sekarang walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus. Karena apa? Secara tidak sadar itu tersimpan di alam bawah sadar. Dan itu akan terus bercokol dalam kehidupan kita. Itu akan terus menguasai kita, yang membuat kita bimbang, yang membuat kita takut ketika kita tidak menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Seperti para murid ini. Mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mereka menyaksikan banyak mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat. Tapi ketika mereka melihat Tuhan Yesus yang mereka sangka adalah hantu itu, mereka menjadi bimbang, mereka menjadi takut. Kita juga ketika kita diperhadapkan, tidak bisa dipungkiri, saat kita ada dalam satu kesesakan, satu kesulitan, atau mungkin itu bersangkut paut dengan hal-hal yang mitos ya, di situ kita mungkin mulai mempertanyakan, wah,
kita jadi takut, kita jadi bimbang. Wah, ini siapa nih yang berkuasa nih? Nah, jadi ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat di sini bahwa kebimbangan itu terjadi karena kita masih berdiri di dua kaki. Kita tidak percaya seutuhnya kepada Tuhan. Kita tidak menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kita masih percaya ataupun dikuasai oleh kehidupan dalam dunia ini ya, dengan berbagai mitos-mitos yang masih terus kita bawa hingga saat ini. Dan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-28, jadi tadi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, kemudian murid-murid berteriak hantu, lalu Tuhan Yesus dalam ayat 7 katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika murid-murid tahu bahwa itu Tuhan Yesus, di ayat yang ke-28 dikatakan, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa Petrus begitu antusiasnya dia ketika tahu bahwa itu adalah Yesus. Dia pun berkata, Tuhan, aku mau menghampirimu. Tuhan, aku mau datang padamu. Dan Tuhan katakan, mari datanglah. Dan kalau kita lihat ya di sini, Petrus yang juga adalah manusia biasa, dia bisa berjalan di atas air. Karena apa? Pada saat ketika dia katakan, Tuhan aku mau datang, posisi Petrus dia sedang fokus pada Tuhan. Dia percaya seutuhnya pada Tuhan sehingga dia bisa berjalan di atas air. Tapi kita perhatikan selanjutnya ibu-ibu, di sini dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ibu-ibu, kita lihat di sini apa yang membuat Petrus tenggelam. Yang membuat Petrus tenggelam bukan angin sakal yang tadinya muter-muter, yang begitu kencang ya. Saya tidak pernah mengalami angin sakal ya, tapi saya bisa bayangkan itu angin yang mengombang-ambingkan perahunya murid-murid pada saat itu. Di sini dikatakan bukan angin sakal, bukan angin yang kencang yang membuat Petrus menjadi hampir tenggelam, tapi justru dikatakan ketika dirasanya tiupan angin. Kita bisa menyaksikan di sini. Ini lagi-lagi Petrus yang masih dikuasai pikiran alam bawah sadarnya. Dia lagi-lagi berpikir, wah ini nih, penunggu laut nih, penunggu danau nih. Nih, ini nih. Ibu-ibu kita bisa melihat di sini. Petrus gagal fokus. Tadi dia fokus pada Tuhan. Ketika dia berturun dari perahu, dia berjalan di atas air, dia fokus pada Tuhan. Sehingga dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia sudah gagal fokus, ya, ketika fokusnya sudah terpecah dan membuat dia menjadi bimbang karena tiupan angin itu, disitulah Petrus mulai tenggelam. Padahal kalau kita perhatikan ya dalam kitab Injil, Tuhan Yesus sampai berapa kali membuat mujizat, menyatakan kuasanya pada Petrus melalui badai dan perahu. Ketika Petrus, sebelum Petrus menjadi murid Tuhan Yesus dapati Petrus sedang menjala ikan, ya. Kemudian dikatakan bahwa mereka sudah semalaman mencari ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apapun juga. Tapi Tuhan Yesus katakan, tebarkan jalamu. Lalu Petrus tebarkan, dan mereka mendapati banyak ikan. Dan Petrus juga telah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut yang tadinya angin ribut dengan kencang, bahkan dikatakan sudah masuk ke dalam perahu, tapi Tuhan Yesus katakan, tenanglah, tenang kalian. Maka seketika itu juga
angin pun tenang dan danau menjadi tenang. Petrus sudah melihat bagaimana mukjizat yang Tuhan Yesus perbuat, bagaimana bahwa Yesus yang berkuasa atas alam ini, tapi lagi-lagi di sini kita lihat bahwa Petrus goyah. Dia bimbang, yang pada akhirnya dia takut. Di sini dikatakan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan kita sebagai orang yang berkata kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita mengalami kebimbangan, ketakutan. Itu bukan karena sesuatu hal yang spektakuler yang membuat kita menjadi bimbang, yang membuat kita menjadi takut. Tapi justru hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak kita bayangkan, itu yang justru membuat kita menjadi bimbang. Itu yang bisa membuat kita menjadi takut. Sama seperti Petrus yang sudah berkali-kali diperhadapkan bahwa Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Laut, danau, angin, Tuhan berkuasa akan itu. Tapi Petrus lagi-lagi gagal. Dan dia mengalami kebimbangan. Kehidupan kita sebagai orang percaya pun kadang-kala demikian. Bahkan mungkin sering kali. Kita bimbang akan bagaimana pendidikan anak-anak kita, bagaimana masa depan anak-anak kita, apalagi di situasi pandemi ini, bagaimana kesehatan saya, bagaimana keadaan anak-anak saya, keluarga saya, bagaimana, mungkinkah? Padahal Tuhan sudah berulang kali menunjukkan kuasanya melalui peristiwa-peristiwa yang sama, hanya berbeda waktu saja. Tapi lagi-lagi kita gagal. Karena apa? Tadi. Karena hal yang kecil, bukan karena sesuatu yang spektakuler yang sampai menggoncang iman kita. Tidak. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita tidak mengakui Tuhan sebagai satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita, ketika kita membiarkan pikiran alam bawah sadar kita menguasai kita, ketika kita membiarkan ketakutan menguasai hidup kita, disitulah kita pada akhirnya menjadi tenggelam. Ketika kita mulai tenggelam, lalu kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, mengapa aku mengalami hal yang demikian? Tuhan, 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 dan Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketakutan, kebimbangan, itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Hal takut itu hal yang biasa. Tapi ketika ketakutan, kebimbangan itu menguasai kehidupan kita, disitulah menunjukkan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sebatas percaya. Kalau kita katakan saya percaya kepada Tuhan, itu semua orang katakan percaya pada Tuhan. Tapi bagaimana kita mempercayakan diri kita? Mempercayakan diri berarti menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus ketika dia melihat Petrus yang hampir tenggelam oleh karena kebimbangannya yang mengakibatkan dia juga mengalami ketakutan. Dikatakan, Yesus segera mengulurkan tangannya. Saat ini saya yakin dan percaya, ketika saat ini kita sedang, apapun yang membuat kita mengalami ketakutan, apapun yang saat ini membuat iman kita goyah, membuat kita menjadi bimbang, segera datang kepada Tuhan Yesus. Jangan berlarut-larut dalam ketakutan itu. Jangan berlarut-larut dalam kebimbangan yang pada akhirnya membuat kita tenggelam. Datanglah pada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita. Mas, saya akan, sebelum saya menutupnya, saya akan bacakan dari Mazmur 37, ayat yang kelima. Di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu, kalau ada yang mau sharing, yang mau berbagi, saya persilahkan. Silakan Mami. Mami buka suara dulu. Ya, ya.
Terima kasih waktunya. Tadi saya nggak mau bersaksi, tapi yang dibicarakan sore hari ini masih tetap tentang topan badai. Soal ketakutan, soal keraguan. Ini bukan kebetulan. Kemarin, dari jam 3 itu, memang di kawasan Bintaro itu udah gelap dari sore itu. Di Puri Bintaro saya udah lihat awan tuh bergantung banget gitu. Waduh, saya ke depan tuh luar biasa banget, gelap, udah gelap. Saya balik ke kamar, dari jendela saya udah berdoa. Kira-kira jam 4 kemarin mulai hujan ya, jam 4. Di daerah saya itu sebelum hujan turun, itu angin udah berputar. Jadi di pekarangan rumah saya itu ada pohon palem Bali yang memang tinggi sekali. Itu orang lain juga udah pada khawatir, takut rubuh. Saya bilang enggak, akarnya kuat banget, badan bawahnya itu gede banget. Diameternya itu hampir setengah meter badannya bawahnya itu, bahkan lebih. Ketika itu berputar-putar, saya berdiri di gereja, di jendela, di balik teralis itu saya perhatikan terus. Pohon palem punik itu udah meliuk, yang di atas itu udah meliuk, udah turun begini. Udah turun sekali ke bawah. Wah, luar biasa ini angin. Waktu hujan turun, itu saya lihat, saya panggil Arvin. Arvin turun di bawah, kita doa Arvin. Jadi saya lihat di genteng seberang itu, angin yang luar biasa sambil hujan deras turun, anginnya itu nyeret air itu dan kelihatan di atas genteng itu. Waduh, saya berpikir ini ya naluri manusia ya. Yang mau saya katakan gini, Petrus takut itu juga bentuk kewajaran. Dia manusia daging. Alam pikiran ketika dia berjalan di atas air, itu bentuk percaya penuh itu bagi seorang Petrus itu akan susah. Karena waktu itu dia memang hidup belum sepenuhnya dibaharui. Kita aja udah dibaharui, rasa takut masih tetap juga ada. Petrus itu masih ngikut setia ikut, tapi pertobatan yang Petrus lakukan itu setelah Pentakosta. Di situ dia menguatkan hati, dia tegar, dia kuat, dia menghimbau orang, dia mengajar orang. Yang kemarin saya alami, waktu saya melihat pohon itu udah pada landai ke yang sebelah itu pohon jambunya udah terputar banget. Dan kap di sebelah itu tempat garasinya itu mungkin skrupnya atau apanya nggak kuat sehingga kebanting-banting dan suaranya mengerikan. Ini suasana air hujan, badai yang kemarin terjadi itu, saya sebagai nenek-nenek nih yang sebetulnya pengalaman seperti ini bukan sekali dua kali, tapi kegentaran tetap ada. Dan saya panggil anak saya berdiri di atas jendela rumah depan, di teralis, saya buka hordeng, saya di teralis, saya berdoa di situ. Karena yang saya lihat itu belum pernah ini kejadian seperti ini. Air itu keseret dan tanaman itu kebawa semuanya. Kebawa ke arah ke depan, ke satpam. Tanaman-tanaman itu semua berbalik ke sana. Jadi saya berdoanya mengatakan, waktu saya angkat pujian kemarin, pujian kepada Tuhan itu, saya nyanyinya itu dalam nama Yesus. Itu spontan aja saya nyanyikan. Saya gemeter banget. Saya merasakan Tuhan, saya dicekam ketakutan yang luar biasa ini. Terus sebelumnya itu waktu hujan sebelum turunnya begitu besar, saya udah prepare di dalam tas saya masuknya obat-obatan. Jadi saya udah ada jaket, udah ada obat yang penting untuk saya, obat gosok, obat rutin saya. Jadi pikiran saya udah jauh. Pikiran saya itu kalau takut itu kita dibawa kepada hal-hal yang tidak mungkin. Itu namanya saya mencuri tentang sesuatu yang belum terjadi. Ini kalau kita takut. Dan kemarin waktu saya baru sadar, setelah saya doa saya sadar, lalu saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya takut banget. Kali ini saya takut banget Tuhan. Tapi saya mau tetap belajar percaya kepadamu. Saya pegang, saya percaya Tuhan. Apapun yang akan terjadi, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa atas diri saya, atas anak saya, atas kehidupan kami di rumah yang cuma berdua ini. Dan juga untuk sekeliling kami di sini. Dan itu kira-kira hujan di Puri itu kemarin hujan badai. Saya ngecek ke Pak Risman. Pak Risman di rumah hujan badai enggak? Enggak Bu, biasa aja di sini hujannya. Jadi memang di Puri Bintaro itu kalau dari gedung yang dirobohin itu dari sana,
itu tuh daerah saya tuh kalau tempat lain kering, di kita hujan. Jadi Puri itu selalu ada hujan, selalu ada hujan. Dan ini mungkin ada gravitasi di bawah bumi ini, di bawah area teritorial Puri itu ada aliran air, mata air atau apa, nggak tahu lah, itu cara-cara yang sangat orang-orang yang punya ilmu ke sana ya yang mengerti. Jadi di Puri itu curah hujannya tinggi banget dan sering terjadi puting beliung di Puri itu. Memang bukan puting beliung yang dahsyat kayak di tempat-tempat lain, tapi saya melihat genteng rumah orang sampai terangkat, terbang. Itu saya pernah lihat, saya ke atas waktu itu. Dan kondisi seperti ini itu juga yang menjadi saya berpikir balik ke belakang, dan balik ke belakang itu benar. Mengingat kembali kepada sesuatu yang traumatis, itu membuat kita jadi kayak tiang garam. Takut itu susah dilepasin dari diri kita. Dan itu saat itu saya dicekam rasa takut yang luar biasa karena saya melihat dengan mata saya. Sementara saya sadar, jadi kesadaran untuk berpegang kembali kepada Tuhan itu setelah kita menyadarkan diri. Saya menyadarkan dan menegur diri saya, lalu saya berdoa, Tuhan, saya takut banget Tuhan, saya takut banget sampai saya ngomong aja gemeter, takut banget melihat air pohon sampai berputar-putar kayak gitu. Saya bilang saya takut sekali, tapi saya percaya kepadamu Tuhan, perlindungan ada bersama Engkau. Tunggu setengah jam lagi, saya masih tetap berdiri, saya nggak beringsut dari tempat, saya berdiri keliling rumah, saya nyanyi. Akhirnya setengah jam kemudian mulai reda dan hujan biasa tanpa angin. Puji Tuhan, artinya saya mau katakan di sini ibu-ibu, takut itu manusiawi. Kita bukan seseorang yang bisa menghindari dari rasa takut. Tapi menyadarkan diri itu bagian yang paling penting. Di tengah ketakutan itu, kita disadarkan, saya disadarkan banget bahwa benar kata Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang akan ngerebut kita. Situasi apapun juga di Yohanes 10 itu dikatakan ayat 28-29, tidak ada kuasa dapat merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Jadi janji Tuhan itu diteguhkan, dan kemarin waktu dalam keadaan saya panik, anak saya juga nggak boleh tinggalin tempat, duduk di ruang depan, dan dia cuma diem aja, dia tutup mata, dia diem aja, saya berdoa, dia diem aja. Tapi di sini dengan waktu kita dalam keadaan takut berseru kepada Tuhan, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan saya ketakutan Tuhan, tapi saya percaya Engkau. Dan di situ dahsyat. Di situ dahsyat, ketenangan, suasana di luar jadi reda. Setengah jam kemudian hujan yang geledek-geledek yang sampai pohon terbawa seperti itu, akhirnya reda. Dan saya disadarkan dan saya mendapatkan satu pengajaran lagi. Kita sering ada di wilayah ketakutan, apapun juga. Bukan persoalan kayak saya kemarin menghadapi hujan deras dan topan seperti itu. Tapi rasa takut yang tadi Ibu Marta, Nona Marta sampaikan, kita ada di badai segala macam di tengah pandemi ini. Bukan satu dua, seluruhnya. Jadi kondisi seperti ini yang akan menyerang kita adalah rasa takut nomor satu. Tapi dia bilang bahwa kita tidak lagi ragu dan bimbang, temanya minggu ini, tidak lagi ragu, tapi percaya. Nah, untuk mengatakan tidak lagi ragu, itu satu perjuangan, bukan instan datangnya. Jadi perjuangan yang pertama itu, hadapi diri sendiri, hardik diri sendiri untuk tidak dicekam, diikat, jerumuskan oleh perasaan takut itu. Karena takut itu nyeret kita akan lebih jauh dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau udah takut sekali mencengkram kita lebih dalam lagi, maka kita terus dengan kegentaran, dengan ketakutan yang tidak akan pernah berhenti. Situasi seperti ini yang saya alami kemarin itu sungguh luar biasa. Luar biasa, saya sampai ngecek ke adik saya, baik yang di Jakarta Timur, ke adik saya yang di Ciledug, terus ke family saya yang ada di Kebayoran, yang di Menteng. Saya ngecek di sana ada nggak ada. Mereka hujan deras tapi tidak topan badai. Jadi rupanya saya kemarin mengalami satu pengalaman yang pas banget dengan berita firman Tuhan di dalam GKO, dan saya mengucap syukur karena di dalam ketakutan ketika kita berseru kepada Tuhan, ya, Petrus berserunya itu waktu dia dapat angin itu alami banget. Kalau bagi saya itu jatuhnya orang itu justru itu pas semilir-semilir yang sepoi-sepoi itu. Orang suka terlena. Dan Petrus jatuh di situ, tenggelam di situ, mulai terbawa arus air dan mulai tenggelam. Jadi
ketakutan itulah yang membuat dia tenggelam. Ketakutan itu, dan kemarin pun bisa jadi satu hal yang fatal buat saya. Yang kebetulan saya 3 hari ini sedang mengkonsumsi obat ramuan yang Bu Evelyn kasih, yaitu daun salam dan bawang bombay. Jadi saya bingung, reaksinya buat saya, badan saya lebih enak, tapi dengkul saya ini ngilunya luar biasa, kayak antara tulang dengan tulang beradu itu sakit dan ngilu perih banget. Jadi saya kalau mau lari, mau jalan itu agak tersulit-sulit gitu. Dan kemarin dengan keadaan panik seperti itu, nggak ada yang ngerti, anak saya tidak akan ngerti bahwa saya dalam keadaan sedang sakit. Tapi di situ, waktu ketakutan terjadi, kaki saya makin ngerem, nggak bisa bergerak. Jadi saya lihat di sini benar, bahwa takut itu mengarahkan kita pada kebinasaan. Tapi saya pegang janji Tuhan dan saya perkatakan kemarin, Tuhan, tidak ada kuasa badai ini merebut saya daripada Tuhan melalui perasaan saya, rasa takut saya. Demikian kesaksian saya, Ibu-ibu, bahwa jangan biarkan perasaan takut mencekam kita. Ingat dan berdoa, panggil nama Tuhan Yesus dan sadarkan diri kita bahwa Dia berkuasa menjaga dan melindungi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Makasih, Oma. Kasih juga. Ada lagi ibu-ibu yang mau berbagi dari kebenaran firman ini? Ya, boleh saya Kak Marta. Ya, silakan Bu Mita. Ya. Ya, kemarin juga ya saya alami sama seperti Teh Cucu itu 3:30 sore ya sudah gelap, angin kencang. Saya sama anak-anak bertiga di rumah, Iska sama Serafin, dan Eben harus segera keluar rumah pada saat itu ya, lagi situasi hujan begitu, dia harus keluar rumah karena ada tugas. Begitu keadaan, saya ingat di lantai bawah itu Sari ada bikin jahitan kristik seperti gambar dari Matius, dari ini peristiwa peristiwa Tuhan Yesus menenangkan angin laut. Saya lihat itu, oh iya, ada Tuhan Yesus ya gitu. Saya turun ke bawah, saya lihat Piska sama Eram tenang. Terus saya lihat itu kristik jahitan yang di bawah itu, jahitannya yang dibikin Sari, yang Tuhan Yesus menenangkan air laut. Saya langsung, setiap angin laut itu ada Tuhan gitu, takut ada Tuhan Yesus gitu kan. Terus saya lihat 3:30, jam 4, udah gelap. Terus saya bilang, setiap angin setiap ada apa gitu ya, petir gitu, berangin gitu, Tuhan Yesus ampun, minta ampun. Tuhan Yesus tolong, ampuni. Minta ampun aja gitu kan, tolong ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Sampai jam 4:30, jam 5 sore itu mulai terang, dan nggak lama kemudian Sari pulang, dan dia memang tertahan juga di sekolah karena situasi hujan begitu kan. Terus hujan nggak tadi di rumah? Iya, gelap, dia bilang. Terus jadi ini baru jam 5 sore dia baru bisa pulang gitu. Jadi begitu Sari pulang, mulai ada matahari agak terang, jadi saya mulai agak tenang gitu kan. Jadi saya lihat itu tadi kristiknya dari ini yang dibikinkan Sari itu. Jadi oh iya, itu jadi ini juga ada Tuhan ya di dekat kami gitu. Tuhan bisa menenangkan angin laut, bisa menenangkan gitu. Jadi itu jadi kekuatan untuk saya. Kemarin itu situasi itu memang benar-benar takut genteng rumah terbang gitu dengan situasi yang kemarin itu gitu. Jadi itu jahitan Kristi itu, walaupun itu gambar, mengingatkan saya gitu, oh ada Tuhan Yesus kok gitu, dia bisa menenangkan, seperti Matius 14 ini yang sekarang kita lagi bahas. Itu jadi kekuatan saya gitu yang bisa saya bagi.
Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mita. Ada lagi Ibu-ibu? Satu orang lagi? Mungkin aku kali ya. Ya, silakan Bu Ya, Ivon. makasih Bu Cucu, makasih Bu Mita. Memang sih, kalau kita mau lihat ketakutan itu kayaknya ada terus ya. Tiap kali itu ada terus. Apalagi kalau sendiri, udah nggak punya suami kan. Jadi kalau anak-anak belum pulang, cuma sendiri, tadinya saya nggak berani sendiri, tapi puji Tuhan, sekarang udah berani. Saya cuma bilang, Tuhan, Engkau ada, pasti ada. Kalau kita lihat di saat ini, karena kita kebanyakan di rumah, jadi kita memang banyak dikirim YouTube, ya, kita ingin dengar khotbah ya, dan ternyata memang saat ini memang roh ketakutan tinggi banget sejak mulai pandemi, karena itu memang roh ketakutan luar biasa. Tapi di situ kita belajar bahwa sampai tadi saya dengar dari Flat FM, dia bilang hidup kita itu cuma dua pilihan. Hidup sama Yesus sama hidup sama setan. Aduh, aku dalam hatiku, waduh, hebat banget ini datanya bilangnya. Cuma dua pilihan. Nah, kita mau ikut yang mana? Mau itu hidup bersama Tuhan atau hidup bersama setan? Waduh, saya duduk diam, semua udah pergi ke kantor. Saya merenung, saya bilang, ya memang saat ini saya ingat waktu beberapa bulan dulu kan pendeta, Ibu Pendeta Marta juga sering khotbah. Di situ kita belajar ya, dibilang tadi sebenarnya saat ini kita praktekkan firman. Kalau kita udah baca, nah kita saat ini nih kita praktekkan karena banyak di rumah, diam di rumah, nggak pergi kemana-mana. Saat ini yang kita belajar, apa benar firman itu? Dan memang betul. Kan dibilang doa itu nafas kehidupan. Coba kalau kita udah biasa doa, terus nggak berdoa, pasti mau kerja ke kulkas, ambil apa ya? Aduh lupa. Mau bikin apa, serba salah semua. Tapi di saat kita mengingat kembali, oh ya pagi-pagi bangun tidur tuh belum selamat pagi Tuhan Yesus itu, kita minta ampun. Dan kita praktekkan. Dan ternyata benar. Jadi memang roh ketakut itu wajarlah ada di dalam manusia ya. Orang kita aja berfirman, berdoa masih ada roh ketakutan. Ya, Cucu bilang. Tapi kata-kata Tuhan juga gitu. Kan, aku kok takut banget. Ini hari takut banget. Apa ya kan? Gitu. Jadi kalau mau kerja, kayak apa kalau saya aku kerja untuk Tuhan. Aku kerja untuk Tuhan. Aku kerja. Jadi ngepe apa semua itu duduk ini saya bilang saya telepon teman saya kok kenapa kita dulu pemuda pembantu 2 ya pembantu 3 kayak suster gitu. Kenapa kita udah tua sekarang kok cuma sendiri gitu bekerja sendiri. Iya ya. Nah di sini kita merenungkan firman Tuhan terus kita belajar untuk mempraktekkan. Itu aja. Terima kasih Kak Marta. Firman-Nya menguatkan kita memang benar. Kalau kita ke bawah itu ketakutan itu sampai pagi itu masih takut terus. Makanya memang betul kita saya selalu bilang ke anak-anak bahwa jangan kita fokus kepada sesuatu, tapi kita fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kan kalau Nasya pulang, aduh mama aku tuh selalu begini. Kalau mau kerja fokus sama apa aja fokus sama Tuhan. Nggak usah pikir yang lain-lain, nggak usah pikir yang siapa fokus kepada Tuhan. Nah, kalau kita fokus kepada Tuhan yang nanti alihkan ke apa yang kita harus lakukan. Itu aja. Terima kasih Kak Marta. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Ivon untuk sharingnya. Baik Ibu-Ibu, kita akan berdoa ya untuk firman ini sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada dari antara ibu-ibu yang mau didoakan? Kak Marta didoakan Bang Jack. Iya. Dan keluarga Bang Jack dan keluarga yang di Tanah Karo untuk pemakaman bapaknya tadi. Hari ini ya Bu ya pemakaman ya? Iya, 10. Iya kan ya. Udah selesai lah berarti ya. Iya. Makasih. Saya dong Kak Marta titip doa. Ya Bu Eli.
Ya, Stephen dalam perjalanan dari Bandung ke sini, biar selamat-selamat di jalan. Ada lagi Ibu-Ibu? Ya, saya titip buat anak saya ya, Nopen. Iya, Oma. Untuk biasa, untuk Neng, Rafael, Ibong di Bandung. Ya, ya. Ada lagi Ibu-Ibu? Baiklah, kalau tidak ada lagi, kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang setia, Allah yang mulia, yang memberkati persekutuan kami. Kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan, kami terus diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak menjadi takut, karena Engkau adalah penguasa tunggal dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami berserah penuh kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bukan hanya sebatas percaya, tapi kami pun mempercayakan diri kami hanya kepada Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Engkau Allah yang menolong kami, yang menopang kami pribadi lepas pribadi dalam segala pergumulan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati setiap ibu yang secara khusus boleh hadir dalam persekutuan di sore hari ini. Anugerah-Mu memberkati Ibu Elia Priyati, Ibu Mita Tarigan, Engkau yang memberkati Ibu Keti, Engkau yang memberkati Oma Herda, Oma Cucu, Oma Linda, begitu juga Engkau yang memberkati Ibu Yusti, Engkau memberkati Oma Elis Rante, Engkau memberkati Oma Lili, Engkau memberkati juga Ibu Ivon, Engkau memberkati Opo Mican, Engkau memberkati Ibu Lucy, Engkau memberkati Ibu Mei, Engkau juga Allah yang memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Iren, Engkau memberkati Ibu Nofrita, Engkau memberkati Ibu Elivera, Engkau yang memberkati Oma Esther, Engkau memberkati Ibu Elis, Engkau memberkati juga hamba-Mu. Setiap kami yang telah memberi diri, membuka hati dan pikiran kami untuk bersekutu bersama, inilah kami Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kami, Tuhan tahu kedalaman isi hati kami. Apapun saat ini yang kami gumuli, baik pergumulan pribadi kami, pergumulan di tengah-tengah keluarga kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati pasangan masing-masing setiap ibu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Kami menyerahkan segala pergumulan yang dihadapi, karena Engkau Allah yang berdaulat. Kami menyerahkan segala ketakutan kami, kebimbangan kami, ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mau dikuasai ketakutan kami. Kami tidak mau dikuasai kebimbangan, karena kami mau biarlah Roh Allah yang kudus berkuasa atas kehidupan kami. Bapa, di kesempatan ini kami terus berdoa untuk setiap ibu yang tidak bisa bergabung dengan kami dalam persekutuan ini. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan lawat dan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka. Biarlah Bapa Engkau memberkati mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bila mana mereka sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang jamah. Bila mana mereka sedang bergumul, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan buka jalan dalam pergumulan yang saat ini tengah dihadapi. Di kesempatan ini secara khusus kami mau berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang memelihara keluarga besar dari Bapak Jakaria Sembiring yang saat ini tengah berduka, di mana Tuhan telah panggil pulang orang tua kekasih dari Bapak Jakaria Sembiring. Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau yang beri kekuatan, Engkau beri penghiburan bagi keluarga Bapak Jakaria Sembiring dan saudara bersaudara. Biarlah hikmat Tuhan, sukacita Allah boleh dilimpahkan
di tengah-tengah duka cita yang saat ini mereka hadapi. Biarlah mereka sekeluarga, saudara bersaudara, boleh melihat duka cita, kematian sebagai cara Tuhan untuk memanggil orang-orang yang dikasihi. Dan mereka juga boleh bersuka cita karena mereka percaya bahwa Allah mengasihi orang tua kekasih mereka yang telah Tuhan panggil pulang. Terima kasih Tuhan, kalaupun nanti keluarga Bapak Jakaria Sembiring akan kembali lagi ke Jakarta ini, Tuhan memberkati perjalanan pulangnya nanti. Kami tidak tahu kapan akan kembali ke Jakarta, tapi biarlah Tuhan yang melindungi dan menjaga. Di kesempatan ini juga kami mau berdoa untuk saudara kami Stephen, anak kekasih dari Ibu Elivera, yang mana sedang dalam perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Tuhan, Engkau membentuk bungkus kehidupan anakmu Stephen, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, biarlah Engkau memberkati perjalanannya, Engkau memberkati kendaraan yang dipakai, dikuduskan dalam nama Yesus, Tuhan jagai dan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan orang tua kekasih dan saudara-saudara kekasih. Anugerah Allah yang melindungi saudara kami Stephen. Kami juga mau berdoa bersama untuk anak-anak kekasih, oma cucu, untuk Kak Ibong, untuk Kak Nia, untuk Kak Arvin, dan Rafael. Ya Tuhan, kasih-Mu melimpahi kehidupan anak-anak oma cucu dimanapun berada. Tuhan lindungi dan jagai. Biarlah Tuhan Yesus tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Saudara bersaudara boleh dipersatukan dalam kasih Kristus, dalam segala tanggung jawab, dalam segala pekerjaan yang Tuhan percayakan, dikuduskan dalam nama Yesus, diberi hikmat bijaksana untuk terus berkarya di dalam Tuhan. Dan biarlah ketiga anak kekasih oma dan cucu kekasih boleh terus mengasihi, boleh terus merawat orang tua kekasih, oma cucu, dan boleh bersuka cita bersama karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan jemaat Tuhan GKO Bintaro Jaya. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, secara khusus di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan yang menjamah setiap jemaat-Mu dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan Allah buka jalan, Tuhan Allah yang memberkati. Engkau juga beri hikmat bijaksana bagi para pelayan Tuhan, bagi hamba-Mu Ibu Pendeta Iren dan juga para majelis jemaat, diberkati, dipelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga terus berdoa dan menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami, memulihkan kehidupan bangsa kami, memberi hikmat bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terpuji termulia nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, kami bersyukur kepadamu. Inilah hidup kami, keberadaan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Nona Pendeta untuk firman Tuhan hari ini. Sama-sama, Terima kasih Bu. untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, kita akan memberikan persembahan. Jadi seperti biasa, persembahan tetap kita kumpulkan. Silakan ibu-ibu transfer ke rekening majelis yang tertera di warta jemaat. Juga ada scan barcode. Jadi persembahan setiap hari Jumat tetap dikumpulkan ya ibu-ibu. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, Ibu-Ibu. Kita mau angkat pujian ini sebagai penutup kita pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa aku tidak takut, sebab Engkau besertaku.
Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Bisa ya Bu Pen? Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bisa Bu Pen? Nggak tahu, sorry. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Pandu aja Bu Yus, pandu aja. Kita angkat pujian ini bagian tahu, Bu Pendeta nggak bisa iringin, jadi kita angkat nyanyi bersama ya. Oke, Ibu di mute suaranya ya. Oke, kita angkat pujian. Ada yang suaranya masih dibuka? Oke, Oma ya. Oke. Ku tidak takut. 3, 2, 1. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Seperti tema kita minggu ini bahwa kita tidak boleh takut. Dan mari kita mengakhiri minggu ini, kita mau katakan, kita tidak akan takut sebab Engkau Allah yang selalu besertaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Silakan Nona Pendeta, sekalian doa berkat ya Non. Ya. Ibu-ibu, mari kita satukan hati kita berdoa.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah persembahan syukur ini, biarlah Tuhan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat GKO Bintaro Jaya. Beri hikmat bijaksana bagi para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, biarlah semuanya dipersembahkan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kalau ibadah kami boleh berlangsung dalam pemeliharaan Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami akan undur diri dari persekutuan ini, biarlah berkat yang daripada Tuhan mengiringi kehidupan kami. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat sore Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Marta, Sore, makasih Bu Pak Iren, Pendeta Marta. makasih Tuhan Yesus memberkati. semuanya. Makasih, Wi. Terima kasih semua Ibu-ibu. Semuanya. Ibu-ibu. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusti. Sama-sama Nona Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Nona Pendeta Marta untuk firman Tuhan. Ibu mohon maaf ya Terima karena kasih, tadi Yusti. komunikasi. Terima kasih Pendeta Karena tadi Marta. saya udah bilang tidak bisa. Terima kasih